Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Surya Dharma, NIM B1A120117. Saya dari kelas B, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Haloluyo. Yang saya hormati Ibu Dr. Ernawati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar-dasar ekonomi Islam, yang diantaranya menjelaskan perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang kedua, menjelaskan tentang konsep kepemilikan. Yang ketiga, menjelaskan tentang transaksi terlarang. Yang pertama, perbedaan antara ekonomi Islam atau syariah dan ekonomi konvensional. Berbicara ekonomi syariah bukan hanya terkait problem keuangan ataupun perbankan saja, namun masih banyak sekali aspek-aspek yang masuk dalam kategori ekonomi syariah. Namun hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, apa yang menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional? Yang mana ekonomi konvensional yang berdasarkan pada kesepakatan umum atau yang sudah terjadi pada dunia saat ini. Nah, di sini saya akan ingin sharing apa saja teman-teman mengenai dasar yang menjadi pembeda berdasarkan buku-buku yang pernah saya baca. Juga saya menyimpulkan ada beberapa perbedaan penting antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Yang pertama adalah dari sisi transaksi. Dari transaksi, ekonomi syariah menekankan pada prinsip-prinsip yang halal yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, baik itu transaksi ataupun dalam investasi. Nah, sedangkan di konvensional, si transaksi itu menekankan pada sisi bunga, cuma ada nyambung ataupun tambahan. Dan kemudian yang selanjutnya dari sisi tujuan-tujuan ekonomi syariah atau ekonomi Islam, itu adalah falah, yaitu kesejahteraan umat. Sedangkan ekonomi konvensional menekankan pada profit. Ataupun kemudian yang selanjutnya dari sisi peran pemerintah. Peran pemerintah dalam ekonomi syariah yaitu mengawasi transaksinya sesuai hukum-hukum syariah, yaitu dengan adanya DPS ataupun Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan di konvensional tidak ada, hanya sebatas regulator yang berlaku di daerah tersebut atau di negara tersebut. Yang kedua, konsep kepemilikan. Secara etimologi, kepemilikan atau hak atau al-milik berasal dari bahasa Arab, dari akar kata malaka yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan atau al-milik biasa juga disebut dengan hak milik atau milik saja. Para ahli fiqh mendefinisikan hak milik atau al-milik sebagai kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkan dan atau mentasarufkannya. Dalam Islam terdapat 3 jenis unsur kepemilikan, yaitu kepemilikan individu atau private property, kepemilikan umum atau public property, dan kepemilikan negara atau state property. Yang pertama, ada kepemilikan individu. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Saya akan menjelaskan pengertian dari kepemilikan individu. Kepemilikan individu atau private property adalah hak milik atas semua benda atau hak eksekutif seseorang manusia atau perusahaan untuk menguasai dan menikmati suatu benda ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Contohnya dari kebutuhan sekarang seperti kebutuhan makan bagi yang lapar dan kebutuhan akan obat bagi yang sakit. Semua itu merupakan kebutuhan individu karena kita sendiri yang memakainya atau mengonsumsinya. Dalam kepemilikan ini ada 5 izin syariah pada individu untuk memanfaatkan suatu barang, yaitu yang pertama bekerja atau al-amal, yang kedua warisan atau al-irs, yang ketiga keperluan harta untuk mempertahankan hidup, yang keempat pemberian negara atau itwa al-daulah,
dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang, dan uang modal. Terus yang kelima, harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Bagian kedua ada kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama atau kepemilikan umum merujuk pada kepemilikan aset suatu organisasi, badan usaha atau komunitas yang tak terpisahkan dan bukan atas nama anggota, individu atau kelompok individu sebagai properti umum. Bentuk dari kepemilikan bersama hadir dalam setiap sistem ekonomi. Jenis-jenis kepemilikan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada fasilitas dan sarana umum. Contohnya segala sesuatu yang dapat disertakan dengan air, padang rumput, dan api tidak dapat dimiliki secara individu. Yang kedua, barang tambang. Barang tambang besar termasuk sumber daya alam. Contohnya segala jenis macam tambang, gunung, bukit, dan pantai juga dilarang dimiliki secara individu. Yang ketiga, sumber daya umum terlarang untuk dimiliki. Contohnya kota Mina. Siapa saja yang haji yang datang lebih awal di kota tersebut maka dapat berpemukiman atau bermalam di kota Mina. Yang ketiga, kepemilikan negara. Kepemilikan negara merujuk pada kepentingan properti yang disimpan dalam negara atau badan publik yang mewakili masyarakat. Berkebalikan dengan kelompok pribadi atau individu, kepemilikan negara dapat merujuk pada kepemilikan dan kontrol atas segala aset industri atau perusahaan di semua tingkat nasional, daerah, lokal, atau munisipalisasi, atau kepada kepemilikan publik dan pemerintah. Proses yang membuat aset masuk menjadi kepemilikan negara disebut nasionalisasi. Kepemilikan negara adalah salah satu dari 3 bentuk kepemilikan properti yang dibedakan menjadi kepemilikan pribadi, kooperatif, dan umum. Suatu yang termasuk dalam milik perorangan seperti tanah, bangunan, dan barang-barang yang dapat dipindahkan. Akan tetapi, jika berhubungan dengan hak kaum muslim, maka pengaturannya menjadi tugas negara. Pengaturannya diserahkan kepada khalifah karena dialah yang mewakili wewenang dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hak seluruh kaum muslim. Jenis-jenis kepemilikan negara mencakup padang pasir, gunung, pantai, dan tanah mawat yang tidak ada pemiliknya, rawa-rawa dan endapan sungai, as-sawafi atau tanah-tanah yang negerinya ditaklukkan oleh negara khilafah, baik milik penguasa, para panglima perang, tanah milik musuh yang terbunuh dalam peperangan, atau tanah yang ditinggal lari oleh pemiliknya karena negerinya ditaklukkan, termasuk bangunannya, istana, balairung, bangunan-bangunan instansi negara yang ditaklukkan, termasuk di dalamnya ada museum, lembaga pendidikan negara, lembaga penelitian, pabrik-pabrik dan industri yang ditaklukkan, dan sejenisnya. Semua itu adalah hak milik negara khilafah. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan jenis-jenis transaksi yang dilarang. Yang pertama ada gharar, adalah jual beli yang belum ada wujudnya, barang yang tidak mampu diserah terimakan, dan barang yang tidak memiliki kejelasan dalam jenis maupun sifatnya. Contohnya, jual beli gharar juga bisa terjadi karena ketidakjelasan harga yang diperjualbelikan. Misalnya, penjual menawarkan barang dengan harga konstan 500.000 dan 1 juta,
ketika diangsur tanpa menentukan salah satu pembayarannya. Meski para ulama sepakat bahwa jual beli gharar dilarang, dalam beberapa kondisi dan faktor tertentu, kegiatan jual beli ini boleh dilakukan. Misalnya jual beli rumah hanya dengan pondasinya. Jual beli rumah hanya dengan melihat pondasi boleh dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Meskipun tidak diketahui secara jelas ukuran dan jenisnya, namun hal ini diperbolehkan karena merupakan kebutuhan serta rumah dan pondasi merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin lepas darinya. Yang kedua, tadlis. Tadlis adalah transaksi. Tadlis merupakan transaksi yang tidak boleh atau diharamkan dilakukan dalam kegiatan ekonomi, yaitu di dalam transaksi jual beli. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena transaksi tadlis mengandung unsur ketidaktahuan dari satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ketidaktahuan yang dimaksud di sini bisa jadi dalam kategori harga barang, kuantitas barang, kualitas barang, dan waktu penyerahannya. Transaksi tadlis merupakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam, yang termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu haram selain zatnya. Di bawah ini contoh transaksi tadlis yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori harga, kualitas, dan waktu penyerahan. Yang pertama ada harga. Pada saat harga beras atau harga minyak goreng turun dan konsumen atau pembeli tidak mengetahui bahwa harga atau minyak goreng turun, dalam peristiwa tersebut di sini penjual memanfaatkan harga tersebut dengan tetap menjual harga beras atau minyak goreng sebesar harga pada saat sebelum turun harga barang tersebut. Yang kedua, kualitas. Contohnya kita ambil dalam jual beli laptop, dan sebenarnya laptop tersebut memiliki cacat, diketahui oleh produsen atau penjual dan tidak diketahui oleh konsumen atau pembeli, dan penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwasanya barang tersebut memiliki cacat. Dalam peristiwa tersebut, di sini penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai kualitas barang tersebut, sehingga ia menjual laptop dengan harga aslinya, sesuai harga aslinya, atau tidak dikurangi dengan nilai laptop yang cacat. Yang ketiga, kuantitas. Kalau dari segi kuantitas terjadi pada saat salah satu pihak atau penjual mengurangi takaran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran ini hanya diketahui oleh penjual saja. Terus yang keempat ada waktu penyerahan. Contohnya kita ambil dalam kasus pembangunan rumah. Seorang kontraktor berjanji bahwa ia bisa menyelesaikan pembangunan rumah dinas dalam jangka waktu 7 bulan. Padahal sebenarnya kontraktor tersebut memahami atau sudah tahu bahwa waktu penyelesaian pembangunan rumah tersebut lebih dari 7 bulan. Bagian yang ketiga ada riba. Pengertian riba secara bahasa ialah ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan atau harga pokok atau modal secara batil. Secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat. Dalam Islam, pengertian riba adalah dalam hal ini ialah pengambilan tambahan secara batil tersebut berupa penambahan pada transaksi pertukaran atau jual beli secara barter ataupun transaksi pinjam meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis tertentu di tempat pertukaran. Contoh dari riba adalah bunga bank karna.
Terus bagian yang kedua ada riba nasiah. Riba nasiah adalah riba yang terjadi akibat jual beli tempo. Riba ini terjadi karena transaksi dua jenis barang ribawi yang sama namun dengan penangguhan penyerahan atau pembayaran. Misalnya si A membeli perak dengan jangka waktu dan tempo yang ditentukan, baik dilebihkan atau tidak. Contohnya kasus yang lain, ada dua orang yang ingin bertukaran 24 karat emas. Satu orang yang memberikan emasnya, namun seorang lagi mengatakan bahwa akan menyerahkan sebulan lagi. Maka ini termasuk riba. Maka ini termasuk riba nasiah karena harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Yang bagian ketiga ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Contohnya, Fulan meminjam 700.000 pada Fulana. Tempo waktu 2 bulan. Pada waktu yang ditentukan, Fulan belum bisa membayar dan meminta keringanan. Fulana menyetujuinya. Tapi dengan syarat Fulan harus membayar 770.000. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.